Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Panjang perjalanan saya ketika Tuhan menyatakan sesuatu dalam hidup, maka Tuhan akan menyatakan firman-Nya. Saya percaya dan yakin di dalam kasih karunia Tuhan, akhirnya Tuhan tibakan kami dengan selamat dalam setiap apa yang Tuhan kerjakan selama kurang lebih hampir 2 minggu ya. Saya meninggalkan gereja ini, saya tidak beribadah selama 2 minggu. Memang sedih di dalam hati karena tidak dapat berjumpa dengan saudara. Tapi memang itulah yang harus saya kerjakan ketika Tuhan menghendaki untuk saya berjalan melangkah dengan iman. Dan apa yang Tuhan kerjakan akhirnya Tuhan menginginkan gerejanya bangkit di akhir zaman. Saya percaya pada waktu itu saya masih ingat sedikit saya ingin bersaksi. Waktu minggu lalu saudara kita Pak Melka sudah tuntas memberikan kesaksian. Saat ini saya ingin memberikan satu kesaksian bagi saudara sekalian bahwa pesan yang saudara telah terima, pesan yang saudara telah percayai dan saya percaya adalah pesan yang luar biasa, dan itu akan merubah setiap hidup kita. Dan kita percaya bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan, bahwa gereja Tuhan akan disempurnakan. Dan tanggal 12 November yang lalu saya berjalan melangkah dengan iman, karena memang saya diundang oleh salah satu gereja GBI melalui hambanya Brother Johnny Sidik, kepala gereja pesan yang ada di Madiun. Saya diminta untuk boleh melakukan seminar dan juga KKR selama 2 hari, tepatnya tanggal 14 dan 15. Kalau salah dikoreksi, kadang-kadang saya juga suka blank, suka lupa. Tanggal 12 kami berjalan, saya, Brother Melkias, dan juga Brother Johnny, dengan kasih Tuhan, dia bilang dengan saya, Pak, semua ongkos tiket, semua ongkos bus mereka yang tanggung, Pak, kita tinggal jalan. Oke, baik, Tuhan. Hari kami jalan, tanggal 12 kami jalan dan kami tiba di Makassar. Jadi tanggal 12 itu masalahnya, tanggal 12. Dan kami menunggu, masih berjalan lagi lanjut ke daerah namanya Mangkutana. Mangkutana itu kurang lebih sekitar berapa jam? 8 jam atau 9 jam ya. 9 jam dari Makassar dan ujung Pandang. Jadi kami tiba di sana siang dan kami baru berangkat busnya itu jam 9 malam Jadi bagaimana kami tidak mandi, tidak ini akhirnya kami berangkat dengan bus. Saya percaya bahwa Tuhan yang memimpin dan akhirnya saya sampai tiba di Mangkutana itu kira-kira jam 9 Kami diterima baik oleh pasangan dan juga hamba Tuhan ini juga salah satu presiden daripada Full Gospel Businessman yang ada di Mangkutana jadi dia ketua Full Gospel yang di sana. Jadi kami diterima baik dan kami share sampailah tiba malam hari dan kami juga menyatakan apa yang Tuhan ingin nyatakan dan kami menyatakan juga tentang prophet, tentang nabi, tentang apa yang kami lakukan misi dan visi kami, bahwa kami datang ke sini bukan untuk mencari uang, tapi kami mau berbagi. Kami tidak membuat denominasi baru atau organisasi baru atau gereja baru di tempat ini, tapi kami mau berbagi dengan apa yang sudah kami terima dan percaya. Dan akhirnya mereka terima dan mereka sungguh antusias sekali. Dan mereka banyak tanya-tanya. Akhirnya selesailah akhirnya kami istirahat dan malam kami baru tidur. Besok paginya malam kira-kira jam 11 jam 11 malam, jam 12 malam kami tidur. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, paginya kami harus melakukan ada ibadah pagi jam 4:30 lagi, baru ngantuk tapi puji Tuhan kami nyatakan bahwa inilah pesan
Dan kami juga ajarkan, kami juga sampaikan bagaimana perempuan itu berpakaian, bagaimana segala sesuatunya ya tentang wanita, dan kami ajarkan. Dan akhirnya kami berbicara, terakhir kami bicara soal baptisan, dan Bapak itu terima ya baptisan dan harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang kami lakukan, dan akhirnya pada hari Jumat kami melakukan seminar, banyak gereja-gereja yang hadir, hamba-hamba Tuhan yang hadir, puji Tuhan sudah komunikasi. Mereka bisa melihat bagaimana mereka tidak tahu ya sesungguhnya peran firman ini ada dan lama, tapi mereka tidak pernah dibukakan melalui sekolah mereka, melalui pengajaran teologi mereka, melalui sinode mereka. Ada mereka betul antusias sekali dan banyak pertanyaan. Dan malamnya kami melakukan ibadah KKR. Puji nama Tuhan, ibadah KKR luar biasa. Ya, Tuhan juga pakai baru Joni Sidik untuk boleh menjadi saluran berkat pada saat itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, di hari yang kedua, hari Sabtu kami melakukan kami melakukan seminar, dan saya bicara tentang 7 zaman gereja. Ya, saya kupas 7 zaman gereja, dan akhirnya mereka banyak yang respon dan bertanya. Dan di situ juga saya kupas tentang baptisan ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang Tuhan lakukan di zaman kita ini. Ya, saya lagi itu tidak sempat untuk boleh menyatakan tentang the eyes of God, tentang matanya Allah, karena memang waktunya tidak sempat, karena saya dikasih waktu cuma 2 jam terus menerangkan 7 zaman gereja yang sebanyak ini Bapak Ibu. Tidak mungkin hanya 2 jam. Ya, tapi akhirnya saya ini mungkin di pertemuan yang akan datang saya akan membukakan tentang siapa itu matanya Allah. Ya, kenapa yang terjadi Bapak Ibu? Malamnya kita KKR. Ya, season pertama Brother Joni membawakan firman Tuhan. Setelah masuk Brother Joni membawakan firman Tuhan, lalu kita bernyanyi. Ya, tiba-tiba setelah bernyanyi, Brother Joni manggil saya. Saya tahu hadirat Tuhan sungguh luar biasa dan pekerjaan Tuhan ingin menyatakan. Memang kalau kita pelayanan itu harus sehati. Kalau pelayanan kita tanpa sehati, kita tidak dapat apa. Apa yang terjadi saat itu masih ada di sini Brother Merkias. Ya, saya sendiri juga tidak tahu dan tidak pernah mengalami hal itu. Ya, Brother Joni panggil saya berdiri. Tadinya saya mau menyampaikan firman Tuhan untuk season kedua, karena di sana bisa rupanya pembicara itu 2 orang. Jadi setelah pembicara 1, mereka minta tambah lagi, kurang Pak, 1 lagi pembicara karena ada 2, minta 1 lagi. Jadi ada 2 orang. Pas saya Brother Joni pertama, saya yang kedua. Brother Joni pertama, saya kedua. Biasanya begitu Bapak Ibu. Jadi kita saling bergantian. Dan setelah saya dipanggil, saya sudah siapkan semuanya, saya taruh begitu. Saya mau khotbah tadinya Bapak Ibu. Tetapi hadirat Tuhan sudah luar biasa sekali. Saya rasakan hadirat Tuhan. Saya tanya, Tuhan, apa kalau saya khotbah? Tidak perlu kamu khotbah. Ya, terus bernyanyi dan terus bernyanyi. Tiba-tiba angin kencang bertiup luar biasanya, banyak Melkias, luar biasanya, sama semua orang yang hadir. Ya, dan apa yang terjadi? Begitu saya tiba-tiba, saya tidak tahu, tiba-tiba suara saya itu semakin menggelegar, tidak tahu karena begitu banyak orang yang hadir, sekitar 200 orang yang hadir, begitu menggelegar. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi kayak kecipratan begitu loh. Saya begitu kecipratan, dan mereka akhirnya ada beberapa orang yang berbahasa Arab pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Semua luar biasa dilanda. Dan saya jangan ngomong gini, saya nggak perlu turun ke bawah mempegang tangan, dari atas saya bilang Tuhan yang sudah menjamah langsung mereka jatuh satu-satu rebah. Saudara kasih. Dan saya yakin ada orang juga yang sakit pada saat itu Tuhan sembuhkan. Dan ada seorang ibu, kita doakan juga sakit kanker payudara, tumor payudara. Ada benjolan di sini. Dan kemarin itu dia begitu ibadah. Jadi KKR yang kedua dia bersaksi bahwa tumor di payudara itu telah lenyap. Saudara kasih, pesan yang saudara terima dan saudara percayai, lakukan dalam hidupmu, lakukan dalam kehidupan saya, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan ketika kita menyatakan firman, maka kuasa Allah menyertai. Dan apa yang telah akan kami alami akhirnya setelah KKR itu terjadi,
bagaimana Tuhan berkuasa atas acara itu, dan apa yang terjadi? Akhirnya banyak hamba-hamba Tuhan yang mempunyai masalah pada saat itu bersatu kembali, dan ada persatuan yang kuat dari hamba-hamba Tuhan itu. Ternyata mereka terjadi sikut menyikut, dan akhirnya mereka dipersatukan kembali oleh karena Tuhan yang menyatakan kasih kuat kuasanya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Dan saya percaya kalau kita lakukan firman, lakukan pesan di akhir zaman ini, maka Tuhan pun akan menyatakan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Dan terus terang, inilah pengalaman saya yang kedua. Pengalaman saya yang pertama dengan Brother David, dan pengalaman sebelumnya dengan Brother Mauri dan Pak John. Dan saya nyatakan itu, Tuhan tidak mau kita tumpang tangan lagi pada saat itu. Tuhan mau cuman kita berdoa dari mimbar, berdoa banyak mereka yang berjatuhan. Bukan karena tetapi memang kuasa Tuhan sungguh luar biasa pada saat itu. Dan saya yakin ini pun akan kita alami kalau kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, setelah kejadian itu akhirnya ya Pak An, ya gembala sidang setempat minta, Pak, tahun depan saya undang Bapak kembali. Cuman kita bukan di sini. Di mana Pak? Kita di daerah konflik. Mereka mempersiapkan di daerah konflik. Jadi kalau daerah konflik itu ya tahu sendiri ya. Jadi antara banyak pas satu konflik itu orang Kristen banyak yang mati, nggak jadi masalah. Bapak siap di daerah konflik? Ya saya siap. Kalau memang Tuhan katakan saya harus ke sana, saya akan ke sana. Ya, karena bagi saya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya lebih baik mati di medan juang daripada mati berpaku tangan. Ya, itu sudah menjadi moto saya. Kenapa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya kami pulang dan mereka puas. Mereka puas dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Mereka puas dengan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Dan pada hari minggunya pun juga saya diundang juga di salah satu gereja denominasi, kalau nggak salah gereja Betani, ya pada ibadah minggu, dan Tuhan menyatakan juga kasih karunia-Nya, dan ciptaan yang semalam itu masih terjadi untuk gereja Betani ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya banyak daripada anak-anak Tuhan rupanya sedang terjadi bentrok dengan hamba Tuhan. Tetapi Tuhan menyatakan sesuatu firman kepada apa yang terjadi dengan situasi kondisi pada saat itu, dan Tuhan menyatakan. Dan apa yang terjadi? Mereka akhirnya menerima semuanya. Puji nama Tuhan. Dari apa yang telah kami rasakan, akhirnya kami kembali dan kami nginap semalam di ujung pandang. Seharusnya hari Selasa saya sudah balik, tetapi hari Rabu baru saya kembali. Karena apa? Saya mesti beristirahat 1 hari, karena memang badan saya lelah sekali. Perjalanan dari Makutana akhirnya kami tembus dalam semalaman, dan kami tiba dan kami mengambil istirahat 1 hari. Dan setelah itu hari Rabu kami kembali. Dan apa yang terjadi di Makutana adalah mereka tidak akan bisa melupakan apa yang terjadi, dan mereka juga tidak bisa melupakan perjalanan Tuhan bagi Makutana di Sulawesi Selatan. Setelah itu ya hari Rabunya, hari Jumatnya saya berangkat kembali ya dengan istri ke Samarinda, bertemu dengan gereja Tuhan yang ada di Samarinda. Secara khusus memang Brother Tony minta saya untuk melakukan peneguhan ulang, ya, karena itu yang dia dapat, itu yang dia yang dia terima pewahyuan daripada Tuhan. Dan dia berdoa, Pak, apa dasar Bapak? Ya, minta melakukan peneguhan, diteguhkan kembali. Iya Pak, saya dapat dasarnya bahwa lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau baptisan saja Pak, ya, baptisan saja Pak, ya, diulang. Apalagi ya, saya diberkati di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya dia minta saya datang ke sana, dan dia minta diteguhkan lagi oleh saya. Jadi saya lihat dasarnya. Kenapa? Ya, saya hamba Tuhan dan saya hanya melakukan apa yang diminta oleh orang tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pada waktu hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya luar biasa. Saya katakan luar biasa. Pekerjaan Tuhan, ya, saya diundang tiap malam untuk bisa berbagi dengan mereka, share dengan mereka tentang pesan ini. Dan begitu antusias sekali jemaat Tuhan yang ada di Samarinda. Saya percaya ya bahwa akhirnya setelah Pak Tony diteguhkan dan hari Jumat dia minta
saya berdoa menentukan kembali pernikahan dari Tony dan istrinya, dan hari Sabtu setelah firman Tuhan seluruh jemaat diteguhkan oleh Brother Tony. Dan saya bilang, jangan saya, Bapak yang harus menentukan jemaat Bapak. Saudara yang kasih, jemaat di Samarinda masih baru, dan kita tahu mereka butuh akan sesuatu yang baru, ya. Dan mereka hanya melihat dari apa yang sudah kita lakukan. Dan mereka selalu melihat bahwa di Jakarta, di Medan, di mana itu, mereka melihat itu, ya. Jangan sampai kita memberikan contoh yang tidak baik. Akhirnya saya share dengan mereka, ada satu orang juga dibaptis pada saat itu, orang Dayak dibaptis. Ya, akhirnya saya minta, jadi rambutnya panjang katanya sebelumnya, setelah itu dipotong. Jadi orang Dayak ini baru ke gereja seminggu, setelah itu dipotong rambutnya kalau nggak salah seantar begitu. Nah, akhirnya dipotong. Jadi satu pergerakan yang luar biasa juga terjadi di Samarinda, ya. Jangan kita yang sudah lama kalah dengan apa yang mereka yang masih baru, karena firman Tuhan juga yang terdahulu akan menjadi yang terbelakang, dan terbelakang akan menjadi terkemudian. Kita tahu bahwa kalau kita berlambat-lambat, kalau kita senantiasa untuk santai, kita maju, maka kita pun juga akan ketinggalan. Karena target di zaman ini, Bapak Ibu, adalah apa? Sempurna. Target di zaman ini adalah sempurna. Kalau kita tidak sempurna, maka kita akan, jangan harap kita diangkat. Dan kita tahu, ya, kita sempurna bukan karena ikut saya, tapi kita mengikuti firman, ya. Kita mengikuti firman. To be like Jesus, menjadi sempurna dengan Yesus, menjadi sempurna dengan firman. Dan saya tahu bahwa kalau kita percaya kepada Nabi, ya, bahwa pesan itu yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Kita akan membacanya di dalam kitab Yohanes 4 ayat 11 sampai 19. I perceive you are a prophet. Saya yakin engkau adalah seorang nabi. Ayat 11, sudah kita bangkit berdiri. Mulai ayat 11. Saya akan membacakan yang ganjil, nanti Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Menimba air. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami di sini. Terus? Sebab engkau kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Silakan. Kita melihat, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi dengan perempuan Samaria di sumur. Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan daripada perempuan Samaria ini. Dan kita tahu siapa sesungguhnya perempuan Samaria ini. Dia adalah seorang pelacur. Dia hidup dengan segala kejahatan yang dia lakukan, dan dia hidup dengan segala kondisi situasi yang ada. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dan Yesus tahu dengan apa yang terjadi dalam hidupnya, dan akhirnya perempuan itu berkata, apa?
Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa permasalahannya zaman ini? Mereka begitu banyak memiliki pahwaiwan. Ya, ini yang terjadi, permasalahan demi permasalahan terjadi di dalam kehidupan kita. Sekalipun mereka begitu banyak pahwaiwan, tetapi mereka masih cenderung melakukan kesalahan tanpa mereka sadari. Orang berkata bahwa aku tahu tentang pahwaiwan guru, aku tahu tentang pahwaiwan segala sesuatu, semuanya. Tetapi apa? Cenderung dari mereka masih banyak melakukan kesalahan tanpa mereka sadar. Mereka merasa lihat zaman Laodikia. Kita buka saja di dalam Wahyu 3. Apa yang terjadi cerita Laodikia? Di situ dikatakan, karena kau berkata aku kaya dan telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu, ya, jadi tanpa disadari, engkau tidak tahu, ya, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Jadi kadang-kadang kita juga percaya pesan, percaya banyak pahwaiwan tanpa kita sadari, tanpa kita tidak tahu bahwa sebenarnya banyak juga cenderung kesalahan yang kita lakukan. Kenapa? Kita menjadi sombong rohani. Ini terjadi loh Bapak Ibu. Ya, itu membuat diri mereka tidak berdaya, dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka membuka hati mereka kepada kemajuan teknologi dan peradaban manusia yang semakin tinggi dengan kepintaran yang disodorkan oleh iblis sebagai ganti tinggal di dalam firman. Bahkan kita juga sering tertipu dengan permainan daripada si iblis. Kita seolah-olah sudah tahu pahwaiwan, kita seolah-olah sudah tahu segala sesuatunya tentang besar, tetapi tanpa kita sadari, cenderung kita membuat diri kita ini semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Itu terlihat di dalam kehidupan kita. Ya, gampang sekali Bapak Ibu. Ya, ketika kita sedang menghadapi persoalan, ya, apa yang kita lakukan? Apakah kita mau datang kepada Tuhan? Ketika kita sedang sakit, ya, apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung pergi kepada dokter? Ya, itu terlihat dari situasi kondisi. Bagaimana sebenarnya iman kita yang menentukan apakah kita bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak. Ya, dan Tuhan mau sungguhnya supaya kita tahu hal ini. Bukan dibuat-buat Bapak Ibu, ataupun bukan karena seseorang, ataupun bukan karena si A si B, bukan. Tapi kita tahu dan kita dapat memeriksa ke dalam. Waktu di Samarinda, saya berkata kepada orang-orang Samaria jemaat di sana, ya, saya berkata kepada mereka, ya, saya katakan, Pak, kami masih haus. Mereka berkata kepada saya, Mak, kami masih haus, kami masih butuh banyak firman Tuhan yang harus kami terima. Saya jawab kepada mereka, benar, bagus, itu satu kerinduan yang bagus kalau kita masih demikian. Tetapi apakah firman yang sudah kalian terima pada saat ini, sampai saat ini kalian sudah hidupi? Ya, karena ada masanya firman itu harus dihidupi, karena firman itu yang akan memproses kita. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kenapa perempuan Samaria ini berkata, Tuhan, nyata bagiku
sekarang bahwa engkau adalah seorang nabi. Karena firman itu yang sudah menyatakan kepada perempuan Samaria itu, perempuan pelacur itu. Dan nyata bahwa Tuhan itu ada, dan dia percaya bahwa engkau adalah seorang nabi. Dan dia yakin setelah dia percaya bahwa Yesus adalah nabi, dia adalah nabi yang berbicara nabi, maka pada saat itu juga dia mengikut Yesus tanpa pengecualian. Dia mengikut Yesus, ya. Jadi itu yang dilakukan, dan terus dia ikut. Dan akhirnya apa yang dilakukan? Dia memberikan hidupnya bagi Yesus. Dan pada saat itu dia membeli minyak apa? Narwastu yang harganya berapa sikal? Berapa keping? 100 apa 400? 100, 300. Bayangkan. Dan dia akhirnya dengan minyak itu dia memakai rambutnya untuk membasuh kaki Yesus. Dan itulah dia lakukan untuk Yesus selama Yesus ada di bumi. Bagaimana saudara dengan saya? Sudah saudara mengalami hal itu? Sudah kita melakukan hal itu? Ya, perempuan itu memberkati Yesus dengan apa yang dia miliki. Dia seorang pelacur. Dan ketika dia bertemu dengan tiang api itu, tiang awan itu, hatinya langsung terpaut dan dia mengikut Yesus. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Cenderung ya, kita yang sudah lama di dalam pesan menganggap remeh pesannya, menganggap pesan ini biasa-biasa aja. Tidak ada perubahan di dalam hidup saya dengan pesan ini. Saudaraku yang terkasih, saya mengingatkan kepada saudara sekalian yang ada di sini. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh melakukan pesan Allah, jangan harap kita diangkat. Ya, karena bicara soal pengangkatan adalah menjadi sama dengan firman. Kalau hidup kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan, maka jangan harap kita sempurna. Tidak ada pengecualian. Semuanya sama. Ya. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, dan Allah akan mengutus nabinya untuk memulihkan kehidupan saudara dan saya. Ya, dia akan memakai seorang nabi. Ya, dia akan memakai seorang nabi. Sama halnya pada zaman perjanjian lama dengan saat ini. Kalau perjanjian lama Allah mengutus seorang nabi, Allah memakai seorang nabi untuk menyempurnakan gerejanya. Saat ini pun juga sama, karena Yesus tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Ya, minggu lalu kita telah mendengarkan firman tentang kesatuan, penyatuan. Amin. Kita disatukan bukan oleh organisasi gereja, definisi gereja, tapi kita dipersatukan oleh apa? Oleh firman yang berdarah itu.
Makanya setiap orang yang cenderung memikirkan apa yang di bawah, dia akan mengalami kesusahan-kesusahan dengan apa yang di bawah. Coba kita pikirkan perkara-perkara yang di atas saat ini. Amin. Nggak ada senyum-senyuman. Ya, tengok tangan kirinya, beri senyum tangan kiri kanan saudara. Ya. Jadi kita tahu Bapak Ibu, tujuan kita kemana. Lihat, perempuan pelacur ini, ketika dia tahu Yesus itu Nabi, dia langsung ikuti arah tujuannya kemana. Ikut berjalan. Di mana Yesus ada, di situ pun dia ada. Karena apa? Sudah diubahkan. Orang yang sudah diubahkan, yang sudah dipulihkan hidupnya, tidak akan mengarahkan pikirannya kepada dunia. Amin. Bekerja boleh, tidak salah. Saya pun juga masih bekerja. Amin. Tapi tujuan arah kita harus tahu Bapak Ibu. Haleluya. Mereka selalu mencari jawaban atas setiap persoalan dengan intelektual mereka dan kepintaran mereka yang tinggi, dan bukan datang kepada Allah. Cenderung kita, kalau kita senantiasa mengarahkan diri kita kepada dunia ini, kita cenderung mencari persoalan dengan intelektual dan akaran pikiran, kepintaran kita, bukan kepada Allah. Ya. Coba kalau saudara berdagang, ada di sini pedagang. Ya. Kalau pedagang, ya, aduh hari ini nggak untung saya. Gimana caranya supaya untung ya? Dicari jalan begini, dicari ini, dicari ini, dicari ini, dicari ini, dicari ini, dicari ini. Ya, dengan kepintaran intelektual kita, yang dapat apa? Sia-sia. Tapi caranya Tuhan itu lain. Ada namanya ekonominya Allah. Amin. Pakai ekonominya Allah. Ya. Kadang-kadang kita susah untuk memakai ekonominya Allah. Kita cenderung memakai ekonomi kita sendiri, ekonomi dari dunia ini. Dengan apa? Dengan modal yang kecil akan mendapat untung yang besar. Itu intelektual manusia. Tapi ekonominya Allah apa? Banyak memberi. Amin. Ya. Maka apa? Kita akan kekurangan. Kekurangan. Kekurangan enggak? Nah, berarti saudara kurang, berarti belum pernah mencoba. Sampai saat ini itu yang saya lakukan. Saya tabur. Nggak tahu di mana saya tabur. Ya, saya tabur. Semuanya sudah saya tabur. Tinggal apa? Sudah tidak punya apa-apa lagi. Tinggal minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi orang yang memberkati, tetapi nggak ada yang saya kasih. Ya Tuhan kirim. Kan dapat. Cenderung kita tidak memakai hal ini. Karena apa? Kita hanya berdasarkan memecahkan persoalan dengan intelektual dan kepintaran kita sebagai manusia. Karena apa? Kita fokus kepada dunia, kita tidak fokus kepada Allah. Saya yakin kalau saudara fokus kepada Allah, ini firman Tuhan yang akan memberkati saudara. Ya. Dan rasanya enak, puas gitu. Ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Yesus, kita juga harus perlu belajar untuk memberi itu dulu susah benar. Apalagi memberi dengan kekurangan, paling-paling. Kalau memberi dengan kelebihan, gampang, jebret. Amin. Tapi memberi dengan kekurangan, itu yang susah. Aduh Tuhan, besok makan apa ya? Ya.
cenderung kita berpikir begitu. Aduh, Tuhan besok makan apa ya? Ya, rubah pola pikir saudara saat ini. Amin. Cuci otak saudara. Dengan apa? Ini dia. Dengan firman. Cuci otak. Cabut juga, cuci otak saya dulu. Supaya saya tidak berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, kecewa. Itu pernah saya alami. Ya. Jadi semua sudah saya alami. Ya. Tetapi kalau kita percaya kepada nabi-nabinya, apa? 2 Tawari 20 ayat 20. Tuhan akan membuat kita berhasil. Ya. Karena Tuhan tidak akan pernah berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Karena Dia akan menyatakan kehendak dengan keputusannya, yaitu para nabi. Dan pesan nabi itu yang akan berkuasa atas hidup saudara dan saya. Pesan nabi. Ya. 2 Efesus 2 ayat 20. Tolong dibuka. Kita harus dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi dasar bangunan itu harus berdasarkan ajaran para rasul dan para nabi. Para rasul, para nabi lagi. Di luar itu salah. Ya. Perhatikan. Yang pertama, Allah akan menyatakan kehendaknya yang pertama melalui seorang nabi. Kalau saudara mau tahu kehendak Allah apa, dengarkan kata-kata nabi. Siapa nabi kita zaman ini? Ya. Kenapa? Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam nabi ada firman. Lihat. Jadi Allah menyatakan kehendaknya melalui nabi yang pertama. Kenapa? Yang kedua, karena di dalam nabi itu ada firman. Dan firman itu berdaulat atas diri saudara dan saya. Berdaulat. Kalau saudara terima apa yang dikatakan nabi, berarti saudara terima apa yang dikatakan oleh Allah. Kalau saudara tidak percaya apa yang dikatakan oleh nabi, berarti saudara tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Dan saudara adalah anti-kris. Anti-kris itu apa? Anti-firman. Ya. Dan yang ketiga, pesan nabi akan membawa kita kepada keselamatan atau kepada kesempurnaan. Ya. Siapa Roh Kudus yang bekerja? Ya, Roh Kudus di dalam setiap zaman. Roh Kudus ialah nabi zaman ini. Itu Roh Kudus, supaya saya jelas. Dia sedang membuktikan firman-Nya dan membuktikan dirinya. Jadi Allah sedang membuktikan firman-Nya, ya, dan membuktikan dirinya. Dan Roh Kudus yang bekerja di zaman Musa. Siapa? Musa. Roh Kudus yang bekerja di zaman Mika adalah Mika. Roh Kudus yang bekerja di zaman Nuh adalah Nuh. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu berbeda. Tidak mungkin Roh Kudus yang bekerja di zaman Nuh dapat dilakukan di zaman Musa. Nggak mungkin. Kalau bisa,
Saya juga bingung. Ya, apa Roh Kudus yang bekerja di zaman Nuh? Buatlah bahtera. Di mana? Di puncak. Apakah sama pesannya dengan di zaman Musa? Coba kalau bilang Roh Kudus yang bekerja di zaman Musa, buatlah bahtera di atas gunung. Ada gunung di padang gurun. Berarti firman Tuhan ini tidak up to date. Berarti firman ini ngawur. Roh Kudus yang bekerja di dalam Nuh beda dengan Roh Kudus yang bekerja di dalam zaman Musa. Dan beda juga Roh Kudus yang bekerja di zaman Abraham. Beda juga Roh Kudus yang bekerja di zaman ini. Apa Roh Kudus yang bekerja di zaman ini? Sudah tahu? Sudah tahu? Harus tahu loh pesannya. Apa? Siapa Roh Kudus di zaman ini? William Marion Branham. Apa pesannya? Hah? Apa? Malaki 4 ayat 5. Ya, itu peneguhan. Ini pesannya apa? Pesan yang khusus. Apa? Hah? Mempersiapkan mempelai. Ya. Ya. Pesan yang khusus. Ya. Berapa? Wahyu 18 ayat 4. Ini pesan yang khusus. Coba tolong. Ya. Daripada Roh Kudus di zaman saudara dan saya hidup. Wahyu 18 ayat 4. Ini pesannya Bapak Ibu. Jangan nanti kita bingung. Lalu aku mendengar saudara lain dari surga. Pergilah, berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Ya, pergilah kamu, hai umatku. Dari mana? Hah? Dari Babel. Siapa itu Babel? Siapa? Iya, Babel itu denominasi. Pergi, keluar. Itu pesan Roh Kudus dalam zaman ini. Ya. Sudah kita lakukan? Amin. Kenyataannya kita sudah berada di luar denominasi. Tapi kita masih sering memakai denominasi kita masing-masing. Apa itu? Ini nih. Nih denominasi yang terakhir harus kita matikan. Pakai pikiran kita, pakai kepintaran kita, pakai intelektual kita. Supaya bagus, supaya indah. Bagaimana caranya? Tuhan tidak perlu bagus, Tuhan tidak perlu indah. Yang Tuhan inginkan apa? Matikan ini pikiran. Lihat, kenapa persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak? Karena Kain memakai inspirasi yang berasal dari pikiran dan intelektualnya. Dia buat segala sesuatunya indah. Bapak Ibu, indah semuanya. Diambilnya yang terbaik yang dipersembahkan oleh Kain. Yang terbaik dari semua kebun, tanamannya yang terbaik, dibuatnya indah, dipercantiknya karena Kain memakai pikirannya. Ya. Masih mau pakai pikiran kita? Tapi Habel tidak ini. Dia terima. Oh, berarti harus dengan anak domba yang tak bercacat. Harus ada darah yang keluar.
kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Pikiran kita, pergi aja ke dokter. Dokter itu bisa menyembuhkan pikiran kita. Tapi iman kita di sini berkata, ya, apa? Speak the word. Ucapkan firman. Nah, ya. Kadang-kadang kita tidak memakai hal itu. Kita kekurangan berkat, mulai pusing. Sana kemari. Persediaan makanan sudah tipis, mulai pusing. Kesana kemari. Kita tidak pernah memakai firman Tuhan. Tuhan, bukankah burung-burung di pipit yang bertebangan di langit itu Engkau beri makan? Mereka tidak menanam, ya, mereka tidak menuai, tetapi aku Tuhan, kok masih kekurangan? Siapa yang salah? Diri kita. Harusnya apa? Pakai firman. Speak the word. Ucapkan firman. Tuhan, aku percaya, aku perintahkan pada saat ini dalam nama Yesus, berkat itu datang. Datang nggak? Tergantung. Ada di sana datang, ada juga datang. Dan kalau tidak datang, saudara jangan kecewa. Minta lagi dengan Tuhan sampai datang. Kadang-kadang kita sudah putus asa, Bapak Ibu. Ya, lihat apa yang dilakukan oleh pelacur itu. Dia yakin ikut Yesus. Dia yakin dengan sepenuh hati. Dan dia baru pertama kali ketemu loh dengan Yesus. Tapi dia begitu yakin ketika Yesus berbicara, engkau adalah nabi, maka dia mengikut Yesus tanpa basa-basi. Ya, saya katakan kepada saudara, jangan pernah saudara ragu-ragu dengan pesan yang saudara terima pada saat ini. Jangan pernah ragu. Kalau saudara masih ragu-ragu, maka jangan harap kita diangkat. Satu firman saja saudara tidak lakukan, maka jangan harap saudara diangkat. Satu firman saja. Ya, ini jelas saya katakan kepada saudara. Satu firman saja. Saudara tidak lakukan, jangan harap kita diangkat. Karena yang Tuhan mau lakukan, ya, kita harus sempurna. Seluruh firman itu, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kita maulah lakukan. Nah, dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dan nabi yang diutus oleh Tuhan akan menyatakan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Karena dia adalah sebuah saluran yang telah dipersembahkan bagi Tuhan. Dan jika Allah berbicara, dia pun akan berbicara. Nabi itu menghasilkan firman pewahyuan dari Allah. Ketika Tuhan berbicara, maka Nabi pun akan berbicara. Dan dia tidak akan pernah berbicara jika Tuhan tidak berbicara. Nah, jadi saya yakin, kalau saudara yakin, saya yakin saudara, bahwa Brother Branham adalah Nabi Tuhan di zaman ini, lakukan setiap apa yang dia katakan. Sudah? Gampang. Sudah semuanya? Amin? Semuanya. Karena dia akan berbicara pada seluruh firman. Sama halnya dengan perempuan Samaria. Ketika dia berbicara bahwa engkau adalah seorang nabi, maka perempuan pelacur itu mengikut dia dan melakukan seluruh apa yang Yesus katakan. Hal yang sama dengan kita. Kalau kita percaya bahwa William Marion Branham adalah nabinya Allah, maka kita pun mengikut dia, ya, bukan orangnya, tetapi Kristus
lakukan seluruh apa yang dia katakan. Karena Branham tidak akan berbicara, tidak akan pernah berbicara kalau Allah tidak berbicara. Ya. Di dalam dia ada firman dari pewahyuan Allah sendiri. Jadi seorang nabi itu yang pertama, dia tidak peduli dengan hikmat manusia manapun. Dia tidak peduli, Bapak Ibu. Hikmat manusia, dia tidak peduli dengan hikmat manusia. Yang kedua, dia tidak peduli dengan intelektual manusia manapun. Yang ketiga, dia tidak peduli dengan pribadi siapapun. Kalau Tuhan telah berbicara, dia pasti akan berbicara. Dan di dalam dirinya ada dase delo. Demikianlah firman Tuhan. Dan kalau itu sudah berbicara, maka itu pasti akan digenapi. Nah, bagaimana kita memandang beliau ini? Ya, memandang beliau ini. Ya, apakah sekedar dia nabi saja? Sekedar tahu, oh dia nabi Tuhan, sudah cukup. Ya. Nabi Tuhan zaman ini siapa? William Marion Branham, betul. Tapi pernahkah kita melakukan apa yang dia katakan? Kadang-kadang sering kita sebagai manusia lupa. Ya, Tuhan berjanji, aku akan memberikan kehidupan jika kamu dengan iman mau menerima Bapa. Semua nabi, semua firman, maka aku mencurahkan kehidupan ini ke atasmu, dan kamu tidak dapat berbuat apapun selain menghasilkan hal yang sama dengan yang aku hasilkan. Itu janji Tuhan. Jadi kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan Bapa melalui utusannya, melalui seorang nabi, Tuhan berjanji. Ya, Tuhan berjanji, ya, dia akan menghasilkan hal yang sama dengan apa yang sudah dihasilkan oleh Yesus. Amin. Cuma kadang-kadang kita tidak sampai ke sana. Kalau Yesus itu sempurna, apakah kita tidak sempurna? Dan janji ini ya dan amin. Kita bukan di dalam Yohanes 14 ayat 12. Inilah janji. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini janjinya. Pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang pernah Yesus lakukan, itu akan mempelai lakukan. Ya, apakah ini sudah terjadi? Pekerjaan apa yang besar? Lebih besar. Pekerjaan apa? Bukan bernubuat, bukan. Bukan menyembuhkan orang, bukan. Itu pekerjaan biasa itu. Bukan cuma berdoa menurunkan api dari langit turun, bukan. Pekerjaan yang lebih besar yang pernah Yesus lakukan, itu pekerjaan apa sekarang? Tahu? Pekerjaan apa? Percaya. Itu pekerjaan Bapak Ibu. Percaya. Saudara percaya dengan apa yang dikatakan Nabi firman ini, sekalipun saudara memiliki iman sebesar biji sawi, tapi lihat, iman timbul dari pendengaran firman. Saudara percaya kepada firman, hal itu akan terjadi dalam hidup saudara, dan apa yang saudara lakukan, buahnya apa? Apa reaksinya? Lihat, dia sanggup memindahkan gunung yang ini pindah ke
lautan. Sanggup tidak? Percaya. Dan percaya itu jangan hanya sekedar, oh aku percaya, oh aku percaya. Tidak. Seringkali pada tubuh bicara, believe. Percaya. Percaya itu artinya apa? Dihidupi. Believe, betul ya? Dihidupi. Seringkali saudaraku ini bicara dihidupi. Jadi percaya kita firman itu dihidupi. Amin. Amin. Ya. Kalau tiap minggu hamba Tuhan berkuar-kuar di sini, tapi kalau tidak pernah dihidupi firman itu akan menghasilkan apa? Nggak ada hasilnya, nggak ada buahnya. Dihidupi Bapak Ibu. Firman itu harus dihidupi. Percaya itu artinya believe. Makanya apa? Only believe. Tahu artinya? Hanya dengan dihidupi firman itu, maksudnya begitu. All things are possible. Segala sesuatunya pasti mungkin. Jadi only believe itu dengan dihidupi firman itu maksudnya. Amin. Amin. Jadi saudara harus tahu ini apa maksudnya ini. Jangan dipapang di sini. Apa ya artinya dihidupi? Tahu only believe? Ya, hanya percaya. Percaya bagaimana sekarang? Hidupi firman itu. Lakukan firman itu. Yang wanita, ya, sudah tahu tidak boleh potong rambut, ya, masih potong rambut. Sudah tahu firman Tuhan, laki-laki memakai pakaian laki-laki, wanita pakai pakaian wanita, masih juga dilakukan. Hidupi tidak? Tidak. Yang perempuan pakai pakaian laki-laki, yang laki-laki pakai pakaian perempuan. Ada di sini yang laki-laki pakai pakaian perempuan? Ada? Ini pakaian dijadikan karena apa ini? Pakaian saudara kenakan itu dijadikan karena apa? Karena apa? Karena dosa. Karena dosa, makanya ada pakaian laki-laki dan perempuan. Dulu Adam dan Hawa tidak pakai pakaian. Dia telanjang, jalan-jalan di Taman Eden berduaan telanjang. Tapi setelah dosa, maka adalah pakaian. Ya. Itu akibat dosa saya berpakaian. Akibat dosa saya pakai kacamata buat baca. Akibat dosa ada lampu. Akibat dosa ada laptop. Semuanya ini akibat dosa ini. Mau kita akibat dosa? Saya tidak mau. Saya tahu yang asli. Di mana itu yang asli? Di surga yang asli. Saya pun yang asli. Ini semua produknya kain. Akibat apa? Akibat dosa. Nah, amin. Pekerjaan besar itu saudara tahu sekarang. Apa? Menghidupi firman. Kalau masalahnya itu orang jatuh-jatuh itu biasa. Ya, nggak kaget kita. Tiba-tiba yang punya sakit kanker itu sembuh, itu biasa. Sanggupkah jika ada punya penyakit kanker di sini? Tuhan sembuhkan, sanggup. Kalau kita sudah menghidupi firman Tuhan, nggak ada ya mustahil. Segala sesuatunya pasti mungkin. Kalau kita menghidupi kanker pun tidak bertahan atas engkau. Tumor pun tidak bertahan atas
Apalagi? Hah? Apalagi? Yang paling besar apa, saudara-saudara? Sebutkan di sini. Apa yang paling besar? Jangan sudah bilang, utang pun yang banyak juga. Ya, kalau utang harus dibayar. Amin. Iya, kalau utang itu jangan, itu sudah memang salah saudara. Jangan bilang utang pun pasti akan terlunas. Kalau saudara nggak bayar, nggak akan lunas. Ya. Nah, saudara, kita lihat di sini, hidupi firman. Oh, sudah hidupi firman dari hari ke hari. Nanti lihat apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Ada revival, ada kebangunan rohani dalam hidup saudara, dan itu akan memulihkan hidup saudara, keluarga saudara, keuangan saudara, ya, apalagi ya, penyakit saudara, semuanya akan dipulihkan, dikembalikan lagi kepada posisinya masing-masing. Wow, nikmatnya luar biasa. Hei, di dalam Tuhan itu nikmat, saudaraku yang kekasih. Perhatikan, Allah menanam kehidupannya sendiri di dalam diri Anda melalui pesan seorang nabi. Jadi itu bukanlah diri Anda lagi, itu adalah kehidupan Allah yang dibasahi oleh Roh Kudus akan menghasilkan kehidupan yang sama. Lihat, Allah menanam kehidupannya sendiri di dalam saudara dan saya, ya, melalui pesan seorang nabi. Ditanam kehidupan Allah di dalam diri saudara sekalian dan saya. Ditanam kehidupan Allah sendiri, dan itu akan menghasilkan kehidupan yang sama. Ya. Allah berdosa. Allah berdosa tidak? Allah berdosa? Allah tidak berdosa. Apakah kita sanggup kita tidak berdosa? Hah? Kalau kehidupan Allah ada dalam diri saudara, tahu bahwa saudara tidak akan berdosa lagi, berbuat dosa lagi. Ya, kalau kehidupan Allah itu ada di dalam diri saudara, itu yang Allah tidak berdosa, kita juga tidak akan berbuat dosa lagi. Amin. Amin. Kita lihat firman-Nya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Jadi kita tidak akan berbuat dosa jika benih Allah itu ada di dalam diri saudara. Ya, tolong baca seorang. Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Ya, tidak tahukah kalau kita tidak akan berbuat dosa lagi? Amin. Ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Benih ilahi, kehidupan Allah itu ada di dalam diri saudara dan saya, maka kita akan memiliki kehidupannya Allah. Apa kehidupan Allah? Kalau Allah tidak berbuat dosa, maka Allah tidak berdosa, maka kita pun tidak akan berbuat dosa. Amin. Itu saudara yang kasih. Sadar diri saya ini siapa. Ya. Jadi kita sungguh-sungguh melakukan firman itu. Kalau kita mau sungguh-sungguh dan kita tidak setengah-setengah, luar biasa. Saya yakin dengan segini orang, Jakarta ini gempar nanti. Luar biasa. Saya bilang, dengan segini orang Jakarta bisa gempar nanti. Wasalah akan dinyatakan. Kenapa? Karena benih kehidupan Allah itu adalah di diri saudara. Dan lihat akibatnya ketika kehidupan Allah itu ada di dalam saudara. Lihat pekerjaan yang Yesus lakukan, itu saudara lakukan. Yesus pernah menyembuhkan orang. Amin. Yesus pernah melakukan mujizat, benar. Membangkitkan orang mati, benar. Ya kan? Semua Yesus lakukan itu pun akan dilakukan oleh gereja, asal
tebusan. Haleluya. Karena benih Allah yang sejati akan menghisap roh. Jadi kehidupan Allah itu akan menghisap roh Allah semakin hari semakin. Jadi bukan daging lagi, Bapak Ibu, yang berkuasa, roh yang berkuasa atas hidup kita. Kehidupan itu akan dapat menghisap roh semakin hari. Firman itu akan dihisap. Dihisap semuanya, bayangkan lagi. Coba suruh bayangkan. Wow. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Bapak mengatakan, dan semua ajaran denominasi akan ditolak oleh apa? Oleh roh itu. Roh, kehidupan, benih yang ada di dalam diri kita itu akan ditolak semuanya. Semua ketidakpercayaan akan dibuang. Amin. Semua, bukan setengah-setengah atau semua ketidakpercayaan itu akan dibuang. Keraguan-keraguan akan dibuang. Ya. Dan ketika Roh Kudus masuk ke dalam bakal benih itu, maka benih itu akan bertumbuh. Dan benih itu akan hidup. Dan dia akan menuntun saudara kepada seluruh kebenaran. Dan akhirnya dia akan menjadi sempurna. Makanya tubuh ini harus mengarahkan dirinya kepada kepala, yaitu Kristus. Jadi tahu pengepalaan yang benar. Jadi kepada arah kita, kepada Kristus, bukan kepada saya, bukan kepada gereja ini, kepada Kristus, kepada Yesus. Yesus yang adalah kepala dan kita semua adalah tubuh. Saya tanya kepada saudara, semua anggota kita mempunyai tubuh dan semua punya anggota, betul? Ya. Nah, kalau ada tubuh kita yang sakit, kelihatan, semuanya pasti akan kelihatan. Dan saudara itu jangan kok dia di sini sih, kok saya ada yang jadi kaki, siapa mau jadi kaki? Ada yang menjadi tangan, siapa mau jadi tangan? Tangan itu ada dua fungsi. Dia juga melakukan yang enak, dia juga melakukan yang tidak enak. Yang tidak enak untuk apa ya? Apa? Ya, banyak sekali teman-teman. Maaf kata, kalau saudara lagi buang air besar, apa yang ini? Tangan saudara. Betul? Nah, yang paling enak itu hidung. Hidung juga melakukan, ada yang tidak enak, ada juga yang enak. Tetapi tangan juga jangan salah. Walaupun dia begitu, dia juga akan terima berkat dari orang. Dan apa saudara terima berkat? Dengan tangan. Iya. Jadi semuanya itu ada bagian-bagian. Kita pun jangan jangan, oh kamu kok bagiannya enak sih, saya kok nggak enak. Semua ada bagian. Semua ada yang nggak enak, semua juga ada yang enak. Semua pasti mendapatkan yang tidak enak dan enak. Kalau tangan ini sakit, maka semua seluruh tubuh akan menderita sakit. Ya, demikian juga kita sebagai tubuh. Kalau ada anggota tubuh kita yang sakit, ya, yang menderita, apakah kita? Bodoh amat. Tangan kan dia bisa tadi ngobatin sendiri, enggak? Ya. Yang memerintahkan siapa? Ini. Amin. Ini yang memerintahkan. Dia akan memerintahkan ke seluruh anggota tubuh. Ayo, itu kasih. Itu. Ya, betadi, diambilnya lah. Yang kiri yang sakit diambilnya obat. Kaki yang sakit disembuhkan. Nah, kita tahu hal itu. Nah, itu akan arahkan semua kepada kepala. Dan akhirnya kepala itu akan kita menjadi sempurna pada akhirnya. Dan seorang mempelai, bayangkan, saudara mempelai, amin.
Jadi kita ini bukan menjadi bagian daripada salah satu denominasi, bukan. Dan kita harus menjadi firman yang dimanifestasikan, yang dinyatakan. Sama halnya dengan Yesus. Firman itu bertumbuh dan itu harus terpancar di dalam kehidupan kita, sehingga orang tidak lagi melihat daging saudara, ya. Orang tidak melihat lagi kehidupan saudara yang lama. Orang melihat betul bahwa Kristus ada di dalam diri orang itu. Firman itu nyata. Bagi siapa? Bagi dunia. Pilihan tergantung daripada saudara. Ya, saya akan menyatakan, tapi pilihan tergantung daripada Anda. Ya, pada saat Yesus datang, tidak ada seorang pun yang bisa menolong, ya, kecuali Tuhan. Itu pun kalau Tuhan mau. Ya, tidak ada satu orang pun yang dapat bisa menolong. Apalagi ketika Yesus datang, pengangkatan tiba, orang-orang kudus disempurnakan, dia akan, saudara mau berteriak sekuat-kuatnya, tidak ada lagi yang dapat bisa menolong. Ya. Karena Allah telah berfirman, sebelum ada penghakiman harus ada peringatan. Peringatan sudah dinyatakan, tetapi kalau saudara masih keras kepala, maka penghakiman nanti yang akan menghakimi saudara. Saya katakan kepada jemaat di Samarinda, enak mana dihakimi sekarang, apa nanti dalam susah besar? Pilih yang mana? Ya. Dihakimi sekarang, karena penghakiman dimulai dari rumah Allah. Ya. Dihakimi sekarang dengan firman, atau nanti di kesusahan besar selama 3,5 tahun. Banyak orang lebih baik dihakimi sekarang, Pak. Ya, bagus. Tapi yang harus terjadi, jangan saudara mendengarkan firman, hanya masuk telinga kanan, masuk sekarang ini, keluar telinga kiri. Lihat nanti. Saya bukan nakut-nakuti kepada saudara sekalian, tapi ini yang terjadi. Begitu banyak orang yang sudah kena pesan, akhirnya dia keluar dari pesan. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang tadinya dia menyatakan pesan, sekarang dia malah berpaling untuk menghina pesan. Dan itu sudah terjadi. Dan kalau hidup kita seperti yang demikian, maka janganlah harap kita nanti akan sempurna. Dan apa yang saya lakukan bukan semata-mata hanya untuk mencari uang. Ya, tanya kepada Melkias, dia sudah menyaksikan segala sesuatunya. Ya, bagaimana kita tidur? Ada waktunya kita tidur enak, ada waktunya kita tidur tidak enak. Saya katakan, waktunya kita tidur enak, kita tidur di hotel terus terang aja. Iya, tapi waktu tidur di hotel kita bisa tidur di lantai. Kemarin saya tidur di lantai ya, ya. Nyamuknya minta ampun. Coba. Karena itu daerah remote area, daerah terpencil. Masih ada 12 jam dari ujung pandang. Dan itu adalah daerah perbatasan konflik yang belum lama ini terjadi di Poso. Dan segala sesuatu bisa terjadi pada saat ini. Ada waktunya kita enak, tapi ada waktunya juga kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Enggak semata-mata itu pelayanan enak. Kita pergi bintang 5 cetek ini dijemput, enggak selalu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kepanasan, kadang-kadang kita kehujanan. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita tetap bertahan dan setia kata Tuhan, lihat nanti apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saudara yang kasih, sebenarnya masih panjang ini. Ya. Tapi
Tapi saya akan percepat, singkat saja. Nah. Tapi kita lihat, ketika gereja tidak menerima jalannya Allah, maka gereja akan mengikuti keinginan dan dirinya sendiri. Dia tidak dapat melihat terang yang sedang bersinar pada zamannya, dan dia mencoba untuk mengambil tempat Roh Kudus, dan itu sungguh sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dengan kondisi gereja pada saat ini. Lalu setan akan masuk menguasai mereka, dan akhirnya mereka menempatkan bagian dalam kehidupan gereja pada saat itu, dan mereka tidak lagi percaya kepada ajaran, dan mereka lebih percaya kepada ajaran manusia daripada ajaran para nabi dan para rasul. Inilah kondisi gereja pada saat ini. Ketika kita sudah percaya, jangan pernah kita undur dan percaya kita. Bapak Ibu sudah dikasih, waktunya masih ada, dan ini masih zaman kasih karunia. Tiba saatnya kita tidak akan bisa ibadah seperti ini. Saya katakan kepada saudara, tiba saatnya nanti kita tidak akan bisa dapat beribadah seperti ini. Kita tidak bisa bernyanyi, kita tidak bisa berpuas-puas di dalam hadirat Tuhan seperti ini. Ada saatnya nanti Tuhan akan memecahkan kita. Karena zaman sekarang, Antikris sudah mulai menyatakan dirinya. Semakin hari dia akan menyatakan dirinya. Dan kalau itu sudah dinyatakan oleh Allah, dia, siapa yang masih menahan Antikris itu? Roh Antikris itu bekerja luar biasa. Hanya mempelai. Karena mempelai belum diangkat. Nanti ketika mempelai diangkat, maka Antikris akan turun dan dia akan menguasai dunia. Dan kalau saudara tidak diangkatkan, saudara akan menyesal. Dan saudara akan berteriak, tidak ada yang dapat menolong saudara. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, percayalah kepada Nabi Tuhan zaman ini. Jangan pernah mundur, jangan pernah urung, dan satu langkah pun dalam hidup saudara. Saya katakan sekali lagi, satu langkah pun. Ya, kalau saudara tahu panggilan saudara Tuhan, terus berdoa untuk panggilan saudara. Apa yang saudara lakukan buat Tuhan, bukan buat saya, sekali lagi, bukan buat saya. Saya tidak mencari keuntungan bagi saudara, dari saudara. Karena saya tahu apa yang sudah Tuhan berikan adalah lebih daripada cukup. Ya, support semua pekerjaan Tuhan yang ada. Dukung dalam doa dan finansial saudara. Dukung dalam setiap apa yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan yang Bapak Tuhan di sini. Dukung, dan Tuhan akan memberkati saudara semakin berlipat-lipat kali ganda. Saudara percaya hal itu? Saya sebenarnya rindu supaya banyak dari kita yang ikut di dalam missionary pelayanan ini. Supaya kita dapat melihat situasi kondisinya yang ada nyata. Iya. Tapi biarlah waktu dan kehendak Tuhan saja yang cari. Ya, ada waktunya. Saya akan terbang dan naik lebih tinggi. Kalau saudara saya tunggu, saudara tidak bertumbuh, maka saya akan jalan sendiri. Tidak. Karena saya tahu, ya, apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saya, itu akan saya lakukan, apapun risikonya. Amin. Saya harap, ya, kita semua semakin hari boleh semakin serius di dalam pesan ini. Ya, tidak ada lagi yang alasan apapun juga. Saya rindu semua kita. Ya, karena iblis bekerja dengan luar biasa. Lihat, masalah sedikit bisa menghambat, bisa membuang saudara daripada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Apa yang sudah Kau nyatakan, biar itu terus menerus berbicara dalam hati kami. Karena di dalam Engkau tidak ada alasan. Engkau tidak pernah mengenal alasan dengan apa yang sudah kami lakukan. Bila kami boleh semakin hari boleh semakin berjuang dengan waktu yang ada. Karena kami tahu kehidupan yang kami hidupi inilah hanya sementara. Kami rindu Engkau yang boleh semakin hari memakai hidup kami dimanapun kami berada. Bapa,
Terus kau berbicara melalui gereja di tempat kami. Terus Engkau yang membangunkan kami. Mata kami yang tertidur Tuhan, Kau bangunkan Tuhan. Kami rindu segala sesuatunya Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati jemaat. Berkati setiap pelayanan yang sudah dinyatakan. Dan berkati setiap kegiatan yang akan kami lakukan dalam minggu-minggu ini. Supaya kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus.